Jibril berdoa, Rasul pun mengaminkannya. Apa doanya Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima semua bentuk apapun yang ia kerjakan. Orang yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengatakan amin. Laki kumange Abdurrahman, saya mau masuk surga, saya ini tiap bulan pergi umroh, saya ini banyak ibadah. Maka dia malaikat betul, tapi tegi mutaro benemu. Mana istrimu? Jadi ibu-ibu, sayangilah suami tak kama sayang kasih. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluarga. Allahumma shalli wa sallim. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah pada almarhumah. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat pemasih, khususan laha Hajjah Rusmawati binti Said. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i ila akhiril ayah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Majelis jamaah taksiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam rumah maupun ada yang di luar rumah, karena almarhumah masih berada di tengah-tengah kita, memandang kita, iga-iga engkapole, aga napigau, aga napasilolongan di dalam bertaksiah. Tapi sebelumnya kalau saya minta izin ceramah 30 menit terlalu lama. Ya, 20 menit. Sejam. 30 menit mau jangan sampai takaruduk. Taksiyah berasal dari kata a'abaya uzu, taksiyah. Betuana turut berduka cita. Turut berduka cita. Dulu saya waktu masih tinggal di Mesir, 8 tahun saya hidup di sana, juga sering menghadiri taksiyah. Menghadiri taksiyah, tapi bedanya tidak ada ceramah. Yang ada orang mengaji. Jadi dia gagah tuh pasti lolongan. Yang ada adalah orang mengaji, mendengarkan orang mengaji khusyuk. Karena turut berduka cita, bukan turut mapasi lolongan.
Jadi kita turut berduka cita. Mari ngeraki 30 menit saja mengingat bahwa kita akan mati. Kenapa orang Arab tidak ada ceramah? Karena yang mengaji adalah orang Arab. Yang dibaca adalah Al-Quran berbahasa Arab. Yang mendengarkan juga adalah orang Arab. Jadi wajar kalau menangis ki. Nasabah naisengi betuan nah. Majelis takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyelesaikan tugas kita sementara. Hablum minallah. Kita diberi kesempatan oleh Allah tuntaskan Ramadan. Kita diberi kesempatan untuk menuntaskan segala aktivitas yang berhubungan dengan rohania kita. Dan sekarang ini kita sudah berada di bulan Syawal. Masih banyak panjang ceritanya yang akan kita selesaikan. Oleh karenanya, suatu ketika Nabi di saat bulan salat Id, Nabi berkata, mengucapkan amin. Amin, amin. Bingung sahabat. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Tidak ada tanda-tanda, tidak ada kegiatan, tidak ada acara-acara, tidak ada doa. Kenapa ya Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin? Maka telui, Nabi tak. Maka dia amin, amin. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya semua, kenapa saya mengucapkan amin, amin, amin? Tadi malaikat Jibril datang kepadaku, meminta untuk diaminkan doanya. Dan sahabat Rasulullah berkata, apa doanya ya Rasulullah? Maka Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya kekasihnya Allah, tolong aminkan doa saya meminta kepada Allah. Apa itu? Lalu Jibril mengangkat tangannya dan berdoa, ya Rabb, Puang, jangan kau terima amal ibadahnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima tarwihnya, jangan kau terima semua amal ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Logikanya kira-kira bagaimana? Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkannya. Kira-kira doanya bagaimana? Diterima tidak? Jibril yang berdoa, Rasulullah mengaminkan. Apa doanya? Jangan kau terima amal ibadahnya, semua bentuk permohonannya orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Oleh karenanya sudah menjadi tradisi bagi kita, begitu mau menjelang Idul Fitri, selesai Ramadan, berlomba-lomba orang mau pulang kampung, berlomba-lomba orang mau mudik, mau ketemu dengan ibu bapaknya. Untuk apa? Untuk ambil tangannya, untuk cium nalai barakah. Karena Allah mengatakan ridallahu ridal walidaini, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu. Ibu yang melahirkan kita tanpa kenal susah. Antara hidup dan mati ibu berjuang untuk melahirkan kita. Dan sekarang banyak anak-anak muda, banyak anak-anak sudah merasa melebih sedikit, sudah merasa bangga dan lupa ini pematuanna. Ingat, maut akan menjemput kita.
Bapak kita tidak henti-hentinya melawan panas, hujan, naik motor kiri kanan, jalan kaki kiri kanan, rela dimarahi. Untuk apa? Menafkahi anaknya. Oleh karenanya, tidak ada yang lain yang diinginkan orang tua. Kembalilah berbakti untuk senantiasa mendapatkan syafaat dan ridhonya orang tua. Yang kedua, Jibril berdoa, Rasul pun mengaminkannya. Apa doanya Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima semua bentuk apapun yang ia kerjakan. Orang yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengatakan amin. Bagaimana kalau begitu? Ibu-ibu ada yang protes. Kenapa bukan suami yang durhaka kepada istri? Nah, banyak suami yang tidak menafkahi istrinya. Persoalannya bukan durhakanya, tetapi yang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah suami. Suami tidak bisa masuk surga, mencium surga, sekalipun ibadahnya sepanjang sesuntuk malam ia ibadah. Salat duhanya tidak pernah kurang dari 8 rakaat tiap pagi. Tidak akan mencium baunya surga sebelum istrinya tersenyum di dalam surga, maka dia tamat di daing. Masuk masjid daing. Istri kalau dia ibadahnya bagus, sholatnya bagus, taat pada suami, tidak ditanya lagi mana suamimu, mana anakmu, tidak. Tapi suami, laki kumange Abdurrahman, saya mau masuk surga, saya ini tiap bulan pergi umroh, saya ini banyak ibadah. Maka dia malaikat, betul, tapi tegi mutaro benemu, mana istrimu? Jadi ibu-ibu, sayangilah suami tak kama sayang kasih. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suami sekecil apapun bertanggung jawab kepada istrinya. Oleh karenanya suami-suami di zaman now, di era digital ini, 1 kali 24 jam wajib periksa HP-nya istrinya. Sekarang terbalik. Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Apa yang dilakukan istrimu? Dia sibuk chatting grup, nagosip kiri kanan, orang menganu. Siapa yang masuk neraka? Suaminya masuk neraka duluan. Kenapa? Dia yang belikan kota. Tidak, dia beli sendiri karena pegawai. Iya, tapi kau tidak periksa siapa yang nak cerita. Itu orang yang suka menggibah, yang dikatakan menggibah, nak ceritai kekurangannya orang. Itu ibu anu, tetanggaku anu menganu, gibah. Betul itu yang dicerita, namanya gibah. Dan dosanya orang yang menggibah jauh lebih besar daripada orang yang berzinah. Itu bahayanya gibah. Kalau dulu gibah bertetangga 100 meter dia tahu, sekarang sampai di mana-mana. Kalau sudah menggibah masuk di dalam grup, kirim kiri kanan. Itu ibu anu belum pernah bayar baju majelis taklimnya, 6 bulan menunggak. Contoh, itu ibu RT menganu. Itu katanya anu menganu. Suami wajib periksa HP-nya istrinya. Tapi sekarang terbalik, justru bapak-bapak yang lebih sering gosip. Itulah malaikat
memohon kepada Allah, jangan kau terima ibadahnya orang yang durhaka kepada suaminya. Bukan karena sebagai apa dan segala macamnya, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Seandainya bukan karena diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, Pak Gene 5, Pak. Istri yang satu mata musuh, pindah yang kedua. Menoko-noko yang kedua, pindah yang ketiga. Tapi persoalannya satu saja, mampu tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada tabiat istri yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga kita harus betul-betul sentuhannya. Makanya Adam alaihissalam dengan nenek kita Hawa, sebelum dia sentuh Hawa, dia meminta doa dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Ahmad Rasulullah. Masih mengatakan Ahmad karena fisiknya, biologisnya belum lahir, tetapi baru nurnya. Oleh karenanya, jika istri kita susah diparingi, bacakanlah salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Makanya orang Arab kalau lagi marah-marahan, sallu ala Nabi. Begitu juga istri kita kalau dia dapat zaman noko-noko, sallu ala Nabi. Tapi persoalannya terkadang istri kalau terlanjur marah, dia gak kasih luka. Yang dibutuhkan doi. Nah. Majelis jamaah taksiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan baru saja membakar semua nafsu dan ego kita. Kita ke depan, panjang ke depan, itulah yang kita bawa, kita pertahankan. Yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, pahala apanya saja, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jangan kau terima amal ibadahnya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Itulah gunanya kita berkumpul-kumpul. Kalau dulu-dulu kita saling mengunjungi, makanya penotoples di Bolata. Sekarang sistem online. Jadi kue yang capuri anak tadi, mama tak, istri tak, itu yang habiskan kue-kue di toples. Karena tidak ada tamu yang mau datang, karena semua lewat handphone. Canggihnya sekarang dipercanggih lagi, dibuatlah satu kegiatan namanya halal bihalal. Bahasa Arab yang diindonesiakan, saling memaafkan. Saya maafkan kau, kamu juga maafkan saya. Itulah makna halal bihalal, silaturahim. Jadi kalau masih ada dendam mata musuh di dalam kalbu tak keluar dari Ramadan, maka hati-hati akan terbawa sampai Ramadan yang akan datang. Persoalannya adalah, maukah Ramadan datang lagi kepada kita? Umur yang kita miliki masih sanggupkah kita untuk menuju Ramadan yang akan datang? Inilah yang kita selalu jaga, inilah yang selalu kita minta untuk memperbaiki ketiga hal apa yang diminta oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis jamaah taksiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, umurnya umatku baina sittina wa sab'in secara fisik. Umurnya umatku antara 60 70. Kenapa 60 70? Karena 60 biar bagaimana model cimukanya tetap tinggi matoa dilihat. 70 umurnya masih pasang status, giginya palsu masih pasang status, OTW mall, OTW Ka'bah. Inilah yang perlu kita tata dan perbaiki. Angger-angger kok tubuhmu sudah tidak mampu lagi bersahabat dengan bumi. Oleh karenanya tanah selalu menarik kita. Perbanyaklah sujud. Karena sujud itulah yang akan menguatkan kalbu kita. Sujud itulah yang akan membuat kita tenang untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fisik kita hanya akan dipanggil oleh tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 kali 3.
dan akan dibungkus dengan kain kafan. Itu visi kita. 40 hari, 80 hari, 100 hari, lalu lupa ini. Harta-harta kita pun tidak akan kembali mengingat kita. Tetapi ruhania kita akan kembali pula ke asalnya dan akan bertemu dengan ruhania-ruhania yang ada. Ada yang bertanya, Memunah, kapan kau datang? Kemarin. Apa yang menyebabkan kau datang? Nalepo ka oto tre, Pak Uluku. Mana pale Siti Suleha? Lagi di Opnemi, di Wahiding. Mana Siti Memunah? Tidak lama juga itu. Ku dengar-dengar kemarin itu more-ore nih. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa di bulan Syawal ini. Kalau kita sudah tuntaskan Syawal kita dan sementara tuntaskan Syawal kita, perbanyaklah ibadah-ibadah yang sebagaimana di Ramadan kita lakukan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Perbanyak bertobat. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah. Tidak bisa panjang-panjang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil ingat-ingat, umurku 50 tahun nih, apa masalahku yang kemarin-kemarin? Masih adakah utang-utangku? Masih adakah yang belum ku bayar? Masih adakah cicilan bajuku? Masih adakah arisan-arisanku? Ini juga arisan, ini jadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang berpendapat haram dimakan itu uang arisan. Ada ulama yang ekstrim. Karena kau sudah makan uangnya orang, uang dari itu kau pinjam-pinjam. Dia bilang, naik arisanku dia, tapi itu uangnya orang nak kasih pinjam-pinjam keduluan 1 juta, 1 juta cukup ke 50 juta karena 50 orang yang kasih pinjam kau. Banyaknya orang dipinjangi dan kita tidak sadar bahwa uang arisan ini uang dipinjam pale. Kalau orang hati-hati, mari kita jaga, jangan karena sesuatu. Tapi ada juga ulama yang membolehkan, yang memubahkan, tetapi lebih bagus kita hati-hati. Bagi yang pedagang, kadang kamu adalah, tapi kalau dia nendre sampai di urutan ke-50 manoko-noko dia nangka nendre menyetor dan lain sebagainya. Majelis takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kematian tidak bisa kita tunda. Rasulullah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa dasarnya? Supaya kita bisa jelas arahnya kendaraan kita. Perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kesimpulannya Al-Quran ada di dalam suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah setiap sholat kita baca suratul Fatihah. Oleh karenanya jagalah sholat tak. Tidak ada yang lain. Yang pertama diperiksa bagaimana sembahyangmu, bagaimana sholatmu, istrimu bagaimana sholatnya, anakmu bagaimana sholatnya. Inilah yang kita ingatkan supaya selalu, karena Rasulullah berpesan, peliharalah sholatmu. Yang kedua pesan Rasulullah, peliharalah perempuan. Perempuan yang dimaksud adalah istri-istrimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan apa yang kita sama-sama simak pada malam ini adalah pesan dan doa daripada Jibril. Berbaktilah kepada kedua orang tua tak. Selagi masih ada kedua orang tua, minimal 1 kali 24 jam kita beri salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Meta Makarebata. Minimal itu. Assalamualaikum Mami, Assalamualaikum Ibu. Walaupun kalau lebih mendahului kita, setiap akhir salat kirimkan secara khusus bacaan suratul Fatihah. Ibu kita kah, bapak kita kah? Karena itu adalah signal yang langsung connect kepada kedua orang tua kita, yaitu bacaan suratul Fatihah. Yang ketiga, pesan Rasulullah. Yang kedua pesan Rasulullah, peliharalah suami tak. Peliharalah suami tak.
Karena suami-suami tidak akan bisa masuk surga tanpa keridaan daripada istrinya. Jadi kita bapak-bapak jamaki berpikir-pikir lagi, maka elok kita tambah mawatan berat, karena janji Allah ancaman di dalamnya bahwa ku ampusakum wa ahlikum nara. Dan yang ketiga, doa Rasulullah, perbaiki hubungan silaturahimmu. Dan memang berat untuk datang memaafkan orang, dan jauh lebih bagus kalau kita datang meminta maaf kepada orang yang pernah kita buat masalah. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya lebih dari waktu yang disepakati. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam takziah ini menjadi silaturahim bagi kita, pembuka aib, pembuka tabir-tabir dosa yang selama ini yang ada pada diri kita. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadil hajat, ya qafiyal muhammad, ya muhallal mushkilat, ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilna ala nafsi turfat ain. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa sa'adah minallahil musta'an wal itikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.